mau mencoba menganalisa berapa besar terjadinya peningkatan piutang pembiayaan, tentu terhadap year on year-nya ini sendiri, saya masih melihat bahwa piutang pembiayaan mungkin tidak akan tumbuh positif. Karena kenapa? Seperti yang saya sampaikan bahwa, booking-an atas mobil-mobil kendaraan seperti roda 4, roda 2 sebelum Covid, yaitu tahun 2019, 2018, itu rata-rata untuk kendaraan baru misalnya roda 4, itu rata-rata penjualan sekitar 90.000. Nah, kalau kita ambil porsi, kreditnya 70%, 63.000 yang masuk sebagai Pak Suwandi, Anda masih mendengar suara saya? halo? Ya, Pak Suwandi masih mendengar suara saya Halo? dan bergabung bersama kami di Profit? Masih masih masih. Ya, Pak Suwandi, ini terkait dengan NPL Apa begitu ya suara? Pak, yang tadi juga Anda jelaskan, boleh dilanjutkan Pak? Oke, terkait non performing financing, di tengah-tengah volume yang menurun, kami masih merasakan bahwa, sejak adanya aturan OJK di mana kita harus mendaftarkan seluruh debitur kita yang tidak membayar dengan baik, di mana kita harus melaporkan setiap bulan, ini membuat NPL atau non performing financing kita sangat baik hari ini, kualitasnya sangat baik. Karena kalau terdahulu misalnya orang mengambil kredit di satu perusahaan multifinance dan dia terlambat membayar, tidak membayar dengan baik, menjadi nasabah yang buruk, performance pembayarannya, dia bisa mendapatkan kredit di multifinance yang lain. Kalau saat ini pastinya tidak akan bisa. Jadi saya juga himbau kepada masyarakat, bayarlah selalu tepat waktu agar bisa mempunyai suatu kredit history yang sangat baik. Demikian Mas Gibran. Ya, dengan tentunya juga NPF begitu yang cukup bisa dikendalikan begitu oleh perusahaan leasing begitu dengan adanya juga pertambahan PPNBM sampai dengan kuartal semester 1 lah kalau kita berkaca begitu di 2021 ini karena juga PPNBM sudah dimulai sejak Maret lalu begitu seberapa besar akan berdampak terhadap perbaikan kinerja di semester 1 untuk perusahaan leasing? Dari sisi NPF, kami harapkan NPF-nya akan terus menurun dan kalau kita lihat dari Desember ke Januari, Desember ditutup di angka 4,01, terus tutup 3,87, saat ini sudah mungkin di kisaran 3,7. Harapan saya akan terus menurun dengan banyaknya masuk volume-volume pembiayaan barunya dengan kualitas yang baru walaupun volumenya tidak besar. Harapan saya mungkin akan di kisaran 3% di beberapa bulan kemudian. Mhm. Berarti bisa dikatakan sepanjang 1 tahun ini untuk industri leasing begitu juga akan terjadi perbaikan Pak dibandingkan tahun 2020 lalu? Kalau kita melihat perbaikan-perbaikan yang terjadi, mungkin tidak akan terjadi perbaikan dari sisi piutang pembiayaan year on year-nya tetap masih akan mengalami tekanan, yaitu pertumbuhannya mungkin akan minus. Namun beberapa hal yang menjadi faktor positif, yaitu di mana kita mengatakan bahwa laba industri yang terdahulu ditutup di tahun 2020 terhadap 2019 minus 60-68%, saat ini mungkin sudah di angka sekitar year on year-nya turunnya hanya tidak terlalu besar, yaitu kurang lebih 20 sampai dengan 25%. Nah, terkait non performing financing, kami mengharapkan bahwa ini akan terus menunjukkan kinerja yang baik. Harapan kami kisarannya di average 3% sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.